Pernahkah Anda meminjamkan motor ke teman, tapi tak kunjung dikembalikan, atau menitipkan uang, tapi malah dipakai untuk hal lain? Hati-hati, itu bisa jadi penggelapan bukan bercanda. Ini pidana. Hari ini kita akan bahas apa itu penggelapan dalam hukum pidana Indonesia, lengkap dengan contoh kasus dan hukuman yang mengintai. Dalam hukum pidana Indonesia, penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Bunyinya begini, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sederhananya, penggelapan terjadi bukan karena mencuri, melainkan karena diberi kepercayaan, tapi kemudian disalahgunakan. Misalnya, Sia menitipkan sepeda motornya kepada si B untuk dijaga selama ia pergi keluar kota. Tapi ternyata, si B malah menjual motor itu. Nah, ini termasuk penggelapan, bukan pencurian, karena awalnya si B memang dipercayai memegang motor itu. Supaya suatu perbuatan bisa disebut penggelapan, ada 3 unsur utama yang harus terpenuhi. 1. Barang itu adalah milik orang lain. Titik 2 titik barang itu berada dalam penguasaan pelaku karena izin atau kepercayaan titik 3 titik pelaku, kemudian memiliki atau menggunakan barang itu secara melawan hukum. Jadi, kalau kamu menemukan dompet di jalan lalu kamu ambil dan tidak dikembalikan, itu bukan penggelapan, tapi bisa masuk ke pencurian atau penguasaan barang temuan tanpa hak. Contoh yang sering terjadi di masyarakat adalah penggelapan kendaraan leasing. Seseorang menyewa motor dengan cicilan, tapi belum lunas sudah dijual ke orang lain. Ini jelas penggelapan. Atau contoh lain, pegawai bagian keuangan perusahaan yang menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pimpinan. Ini juga penggelapan dalam konteks jabatan dan bisa diperberat hukumannya. Lalu, seberapa berat hukuman penggelapan? Menurut pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan bisa dihukum penjara paling lama 4 tahun jika penggelapan dilakukan oleh seseorang dalam jabatan atau pekerjaannya, seperti bendahara atau kasir, maka dikenai pasal 374 KUHP dengan ancaman lebih berat. Bahkan, jika barang yang digelapkan nilainya sangat besar, bisa dituntut lebih dari 4 tahun, tergantung pada kerugian dan cara pelaku melakukan penggelapan. Jadi, penggelapan itu bukan sekadar minjam tapi lupa balikin. Hukum pidana Indonesia memandang ini sebagai kejahatan serius yang bisa merugikan banyak pihak. Jika Anda menjadi korban penggelapan, segera laporkan ke polisi dan kumpulkan bukti kuat seperti cat, kwitansi, atau saksi. Dan bagi kita semua, mari jaga amanah dan kepercayaan. Karena sekali salah langkah, bisa berujung jeruji besi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan hukum lainnya.